Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aradina Mirza Dewi dari Prodi Manajemen semester 3 pagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapan Surabaya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang CRM atau Customer Relationship Management Strategy. Pengertian dari CRM sendiri adalah sebuah pendekatan baru untuk mengelola hubungan antara korporasi dan dengan pelanggan bisnis. Dengan hubungan ini, harapannya terdapat komunikasi dan pemasaran melalui pengelolaan berbagai kontak yang berbeda. Pendekatan ini dilakukan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan kepada perusahaan dan juga nilai tambah yang terus-menerus. Saat ini, implementasi CRM hampir selalu menggunakan teknologi informasi untuk menarik pelanggan baru yang menguntungkan hingga mereka memiliki ketertarikan pada perusahaan. Strategi tersebut ada 5. Yang pertama yaitu reduce the rate of defection. Yang kedua, increase longevity. Yang ketiga, enhance share of wallet. Yang keempat, terminate low profit customer. 5. Focus more effort on high profit customer. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu reduce the rate of defection, yang artinya defect rate atau tingkat cacat pada produk merupakan suatu kondisi negatif pada hasil produksi. Jika produksi mengalami kondisi tersebut, maka perusahaan harus segera melakukan peninjauan dan evaluasi untuk menemukan penyebab dan solusi dan munculnya permasalahan tersebut. Cara yang tepat untuk menurunkan resiko defect rate ini adalah dengan cara melakukan evaluasi terhadap berbagai faktor yang mungkin bisa menyebabkan kualitas produk tidak sempurna, bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas produk. Yang pertama, faktor-faktornya yaitu faktor manusia atau operator. Faktor manusia atau operator, misalnya perusahaan memang seharusnya selalu melakukan peninjauan terhadap kinerja kepada semua SDM perusahaan. Yang kedua, faktor metode pengerjaan yang salah. Sedangkan jika kesalahan produksi disebabkan oleh metode pengerjaan yang salah, maka hal ini seharusnya menjadi evaluasi diri bagi perusahaan. Setiap karyawan yang bekerja di bagian produksi memang harus benar-benar mengerti metode yang tepat untuk menghasilkan barang yang berkualitas dan sempurna. Yang ketiga, ada faktor mesin produksi yang tidak bisa berfungsi dengan baik. Mesin merupakan organ penting perusahaan yang punya peran besar dalam proses produksi. Itulah sebabnya mesin juga membutuhkan manajemen pemeliharaan mesin sehingga mesin perusahaan selalu dalam kondisi siap pakai. Dan strategi yang kedua ada increase longevity, yang artinya meningkatkan umur panjang, yang memiliki 4 tahap. Yaitu tahap pertama, mengembangkan bisnis yang sehat perlu diawali dari tahapan discovery yang berupaya memetakan potensi-potensi yang masih dapat dioptimalkan. Tahap yang kedua adalah strategi mengupayakan penentuan prioritas pada faktor-faktor yang paling mempengaruhi pertumbuhan. Dan ketiga, rallying cry, yang artinya perlu adanya informasi mengenai strategi bisnis perusahaan yang ditujukan ke seluruh elemen internal dengan cara yang paling efektif. Dan tahap yang keempat adalah people. Perusahaan perlu memperhatikan sumber daya manusia yang memiliki energi, potensi dan passion yang besar setelah fase-fase perencanaan yang sudah dilakukan. Strategi yang ketiga adalah enhance share wallet, yang artinya meningkatkan berbagai dompet. Jika bisnis sudah dikatakan berjalan, maka langkah selanjutnya adalah memperluas pangsa pasar. Memperluas pangsa pasar bisa dikatakan memperbesar bisnis. Hal ini dikarenakan jika pangsa pasar meningkat, maka tentu permintaan akan meningkat. Kemudian jumlah produk yang dihasilkan juga harus meningkat, termasuk juga tenaga produksi akan meningkat. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan pangsa pasar, yaitu yang pertama, tambahkan produk serta layanan baru. Terdengar sederhana, hanya menambahkan produk dan layanan baru. Namun, untuk menjalankan strategi ini dengan serius, dibutuhkan kerja keras. Anda harus tahu produk dan layanan apa yang konsumen inginkan. Yang kedua, menjual produk kepada konsumen yang sudah ada dengan meningkatkan jumlah. Dengan metode ini, maka Anda dapat meningkatkan jumlah penjualan untuk pelanggan yang sudah ada. Kemudian Anda akan fokus pada penjualan serta strategi marketing yang fokus pada segmen ini. Strategi ini juga terlihat begitu mudah, akan tetapi cukup sulit untuk dilakukan guna menganalisis segmentasi pasar.
Yang ketiga, memperluas area pasar ke tempat baru. Tugas Anda adalah mencari pelanggan baru yang potensial. Anda juga memerlukan namanya riset atau penelitian di lapangan agar produk yang dijual akan diterima dengan baik oleh konsumen baru. Di sini, dengan riset atau penelitian menentukan daerah mana yang akan menjadi target pasar. Jika baik, maka langkah berikutnya ialah memiliki lokasi yang strategis untuk mempromosikan produk kepada pelanggan baru. Dan yang keempat, targetkan pasar serta pelanggan baru. Pada umumnya, bisnis akan mempromosikan produknya berdasarkan demografi atau lokasi tertentu seperti jenis kelamin, usia, atau kebiasaan yang dilakukan oleh pelanggan. Yang kelima, masuk pada sistem penjualan baru. Strategi yang satu ini menuntut Anda untuk dapat memasuki ranah dunia bisnis baru, yakni online marketing. Sudah banyak bukti toko kecil yang beralih menjadi toko besar, dan saat ini ia berhasil memanfaatkan sebuah teknologi dan sistem online marketing. Dengan teknik SEO, Search Engine Optimization, bisa juga digunakan untuk memudahkan pelanggan pada dunia internet menemukan produk yang Anda jual. Yang keenam, mengambil alih usaha atau bisnis orang lain yang sudah meningkat atau akan menjadi pesaing Anda pada perusahaan Anda. Bisa jadi akan menjadi cara untuk peningkatan jumlah pelanggan Anda. Dan strategi yang keempat adalah terminate low profit customer, yang berarti akhiri pelanggan dengan keuntungan rendah, yang adalah untuk menghindari kebutuhan langsung, yaitu menghilangkan pelanggan. Pemasar dapat mendorong pelanggan yang tidak menguntungkan membeli lagi atau membeli dalam kuantitas yang besar, melewatkan fitur atau layanan tertentu, membayar jumlah atau komisi yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, strategi CRM yang kelima, yaitu focus more effort on high profit customer, yang artinya lebih memfokuskan upaya pada pelanggan dengan keuntungan tinggi. Ada 6 strategi bisnis untuk mencapai keuntungan maksimal, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas, meningkatkan target pasar, kreativitas dan inovasi, promosi efektif, dan memanfaatkan teknologi dan manajemen bisnis. Lalu saya akan beralih ke the customer development process. Langkah-langkah untuk customer development process yaitu yang pertama ada customer discovery. Di dalam sebuah perusahaan startup, para pendiri menetapkan visi produk lalu menggunakan proses customer discovery untuk menemukan pelanggan dan pasar untuk visi tersebut. Dalam customer discovery ini perlu dicari siapa pelanggan Anda, masalah apa yang perlu dicari solusi, fitur apa yang akan menjadi solusi, berapa banyak pelanggan akan membayar untuk memecahkannya, dan lain-lain. Dan yang kedua ada customer validation. Customer validation membuktikan kalau bisnis yang telah diuji dan diterasi atau pengulangan dalam tahap customer discovery memiliki sebuah modal bisnis yang dapat berulang dan tumbuh, yang dapat menarik sejumlah pelanggan yang dibutuhkan untuk membangun sebuah perusahaan yang menguntungkan. Pada proses customer validation, perusahaan startup harus bisa memperbaiki, memperkuat, dan menguji sebuah model bisnis perusahaan startup, menetapkan harga dan strategi saluran penjualan, serta memeriksa siklus dan proses penjualan yang diajukan. Dan yang ketiga ada customer creation. Pada customer creation, perusahaan mengawali awal kesuksesan. Pada tahap ini, perusahaan mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk tumbuh dengan menciptakan permintaan penggunaan akhir dan mendorongnya masuk ke saluran penjualan. Yang terakhir, company building. Pada titik ini secara fundamental, ini bukan lagi sebuah organisasi. Company building memfokuskan kembali energi timnya pada eksekusi, mengganti tim customer discovery-nya menjadi departemen formal dan struktural seperti penjualan, pemasaran, dan pengembangan bisnis. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.